Salam buat para pecinta dan penghobi ikan hias di mana saja berada. Kembali lagi dengan saya Reza Ornamental Fish berbagi pengalaman. Jadi di video kali ini saya ingin membahas cara menanggulangi dan cara pengobatan ikan hias jenis diskus yang terkena jamur putih atau bisa juga berak putih, bisa juga mata mata katarak atau berwarna putih. Jadi saya jelaskan satu-satu, terus tonton video ini agar teman-teman tidak salah paham. Jadi sedikit bercerita dahulu, kurang lebih 1 minggu yang lalu saya ada pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi selama proses saya bekerja, ikan-ikan saya di rumah itu hanya diberi pakan saja oleh orang rumah tanpa pemberlakuan seperti biasanya, seperti water change air, terus pembersihan filter dan busa-busa media filter itu tidak sama sekali dilakukan. Selama pemberian pakan mungkin berlebih, jadi di situ pakan-pakan yang tersisa tadi itu membuat peningkatan bakteri berlebih, bakteri jahat yang dapat menyebabkan ikan ini sakit seperti ini. Jadi saat saya pulang, saya melihat ikan-ikan saya semua terkena white spot, jadi jamur putih itu tadi. Jadi saya langsung karantina, saya langsung proses karantina. Sedikit saya jabarkan kepada teman-teman. Jadi jenis penyakit ini yang pertama dia menyerang white spot. Dari white spot itu tadi itu berkembang lagi menjadi barefoot, jadi berak putih. Setelah barefoot itu berjalan, itu otomatis mata dari ikan diskus ini menjadi buram. Jadi ini sedikit saya contohkan pada teman-teman. Itu white spotnya ada sedikit tertinggal. Jadi ada putih-putih, bintik putih. Otomatis jika sudah seperti ini, jika kita telat penanggulangan, itu berlanjut ke berak putih. Dan saat berak putih itu mata si ikan diskus mulai buram. Jadi saya jelaskan satu-satu. Jadi jika dalam satu koloni pada pemeliharaan teman-teman hanya ada beberapa ekor saja yang terkena penyakit seperti ini, itu cepat teman pindahkan karena bakteri penyakit ini sangat cepat berkembangnya. Teman-teman pindahkan, dan yang ikan-ikan diskus yang tidak terkena itu cepat teman tanggulangi, seperti water change air, bersihkan akuarium. Jadi di change air, diganti air seperti biasanya. Kalau saya air yang sudah saya endapkan dan yang sudah saya beri aerasi saya masukkan lagi, terus saya water change air, dibersihkan semua filternya, busa-busanya dibersihkan semua, dan proses karantina. Jadi karena ini proses karantinanya secara massal, jadi di sini yang parah-parah jadi saya ambil. Ini sebagai contohnya, ini ikan yang parah-parah. Jadi ikan-ikan yang parah-parah ini yang penuh di sekujur tubuhnya dengan barefoot tadi, saya bersihkan perlahan menggunakan tangan saya sendiri atau bisa menggunakan busa halus. Intinya jangan sampai merusak atau membuat lecet si tubuh ikan itu sendiri, karena dapat menyebabkan jenis penyakit lain, ikan ini berjamur, terluka dalam. Jadi selanjutnya proses karantina yang saya lakukan. Jika ini semua sudah saya lakukan, ini tadinya banyak sekali, hanya sudah saya bersihkan dan saya proses karantina. Jadi proses karantina di sini ya seperti biasa, kondisi media filter itu semua bagus, media akuarium semuanya bersih, saya masukkan air bersih. Dan di sini saya menggunakan PK di sini. Nah, ini PK-nya. Jadi PK ini bisa teman-teman cari di apotek terdekat. Jadi sekedar tip dari saya, hati-hati menggunakan PK. Bagi saya selama ini obat yang paling ampuh itu hanya PK. Hanya yang bikin ampuh ikan ini mati hanya PK juga. Jadi untuk dosis itu teman-teman harus perhatikan. Teman-teman berikan PK tipis saja selama proses karantina. Jadi ini tadi kebetulan udah saya kasih PK karena saya penanggulangan dahulu, baru saya pembuatan video ini. Jadi saya penjabaran. Ini udah sering terjadi sama ikan-ikan peliharaan saya. Jadi saya berikan PK tipis. Nah, dari proses
karantina ini kurang lebih 8-12 jam itu tidak sama sekali saya beri pakan. Jadi saat itu berjalan saya pantau ikan-ikan ini. Sekedar testernya, jika ikan-ikan ini teler itu otomatis PK berlebih. Jika hal yang teman-teman alami PK-nya berlebih, obatnya terlalu berlebih, itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan ikan ini mati, bukan sehat. Jadi teman-teman bisa angkat, masukkan ke air steril dulu sampai dia benar-benar sehat, baru teman-teman karantina lagi. Hanya dosisnya, perhatikan dosis PK. Jadi gunakan dosis PK yang tipis. Nah, dalam proses karantina 8-12 jam tadi kita puasakan. Setelah itu berjalan, nah itu biasanya yang saya lakukan itu saya kurangi air. Saya kurangi air kurang lebih 50% dari total isi akuarium saya ini. Nah, saya diamkan sebentar sampai suasana benar-benar ikan ini merasa tenang karena proses air yang saya kurangi tadi. Setelah dari situ saya berikan pakan. Karena memang menurut pengalaman saya, yang sehat saja itu perlu makan, apalagi yang sakit, karena dia perlu asupan gizi biar dia bisa kembali sehat. Hanya pemberian pakan secukupnya aja, jangan sampai ada yang tersisa, secukupnya saja. Nah, setelah dari situ kita biarkan dulu kurang lebih 6-7 jam sampai si ikan membuang kotoran. Nah, saat si ikan sudah membuang kotoran, itu saya tambahkan pompa kecil untuk mendorong kotoran, membantu penyedotan kotoran ke media filter. Nah, setelah dari situ saya tambahkan air. Jadi saya kembalikan air lagi seperti semula. Saya tambahkan air lagi seperti semula. Kita lihat jika memang ikan ini masih belum ada perkembangan lebih. Sebagai contohnya itu tipe brown itu warnanya hitam pekat. Nah, jadi sebagai contohnya, simpelnya siripnya yang menguncup udah mulai mengembang, terus warna dari brown yang pekat ini tadi, yang tipe brown ini hitam pekat ini mulai muncul warna, berarti udah ada perkembangan membaiknya. Jadi jika itu masih berlanjut, kembalikan air tadi, berikan PK lagi tipis, kembalikan seperti dosis awal, penanggulangan awal. Nah, itu teman-teman lakukan berkali-kali sampai ikan ini benar-benar terlihat sehat. Jadi saya rasa teman-teman lebih mengerti, hanya di sini mulai memahami. Jadi di sini yang saya lebih prioritaskan pada teman-teman, hati-hati menggunakan PK, karena PK ini obat yang sangat keras. Jadi saya selama ini menggunakan PK, dosis yang saya gunakan berdasarkan pengalaman saya. Jadi mudah-mudahan bisa jadi acuan kepada teman-teman. Sedikit tip dari saya, yang pertama itu tadi dosis PK teman-teman perhatikan. Yang selanjutnya tip dari saya, jaga kualitas air dan kebersihan filtrasi, karena itulah modal ikan ini bisa tumbuh sehat. Beri pakan secukupnya, jangan sampai berlebih. Sekedar tip dari saya, mudah-mudahan bisa jadi acuan buat teman-teman, bisa jadi pengalaman buat teman-teman biar tidak mengalami hal serupa dengan saya. Karena proses pemeliharaan pasti teman-teman mengalami hal serupa dengan saya, karena pekerjaan kita masing-masing yang menyebabkan ikan sedikit berubah perawatan seperti biasanya. Jadi intinya jaga kualitas air, cleanerisasi, pembersihan. Nah, salam satu hobi, stop kematian pada ikan. Salam satu hobi.